There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman, hari ini tuh aku masih bisa share kegiatan aku di hari ini. Nah, kalian apa kabarnya nih semua teman-temanku yang baik? Pokoknya aku tuh selalu doain yang terbaik untuk kalian semua. Hari ini tuh adalah jadwalnya aku, nggak jadwal sih, memang udah waktunya aku untuk berberes kulkas ya, atau beresin kulkas gitu. Nah, jadi hari ini tuh aku punya kesempatan dan waktu untuk membersihkan kulkas. Sebelum membersihkan kulkas, aku mau cuci piring aku yang ada di meja ini, biar aku nanti lebih leluasa untuk naruh-naruhin bahan-bahan yang ada di dalam kulkas ke meja ini. Ini tuh cucian aku nggak terlalu banyak karena tadi pagi tuh udah aku cuciin, cuman belum aku sempat letak-letakin ke tempatnya ya teman-teman. Nah, aku tuh tadi lihat kulkas aku tuh udah memprihatinkan, saljunya tuh udah banyak banget. Aku hitung-hitung sih kayaknya udah sebulan juga aku nggak bersihkan kulkas, makanya wajar aja kalau saljunya banyak banget. Nah, di sini tuh aku mau keluarin dulu bahan-bahan sisaan yang ada di dalam kulkas. Nah, di sini tuh aku mau persiapan untuk food prep ya, teman-teman. Jadi aku tuh kayak yang harus bersihin kulkas dulu gitu, baru aku nanti food prepnya enak gitu kan, nggak harus bersihin kulkas dulu. Sekalian nih aku sortir-sortir barang-barang atau bahan-bahan yang nggak perlu disimpan lagi atau harus dibuang gitu. Banyak juga ternyata aku nyimpen sampah di dalam kulkas ini. Nah, ini tuh lacinya sampai nggak bisa aku tarik karena saljunya itu udah lengket banget ke lacinya. Ini kalian bisa lihat sendiri, saljunya udah kayak salju di kutub utara ya teman-teman. Aku tuh suka gitu ya teman-teman, kalau mau bersihin kulkas tuh tunggu saljunya itu banyak seperti ini. Ya, setidaknya aku selalu bersihin kulkas tuh sebulan sekali gitu. Kalau tiap hari atau tiap minggu lempoh juga ya teman-teman, bersihin kulkas ini tuh memakan banyak banget tenaga menurut aku. Inilah resiko kalau kita pakai kulkas yang pintu 1 ya teman-teman. Jadi kita tuh harus telaten dan rutin untuk membersihkan si salju-saljunya. Tapi kalau kulkas pintu 2 katanya sih saljunya nggak separah ini, bahkan mungkin nggak bersalju ya. Ada sih mungkin saljunya tapi nggak kayak gini gitu ya kan. Kalau ini sampai membatu gitu saljunya, bukan salju lagi, namanya es batu. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa, kita syukurin aja ya, mudah-mudahan nanti si kulkas ini bisa berganti menjadi pintu 2, amin. Ini tuh kulkas udah tua, kulkas udah lama ya, ini nggak tahu deh tahun berapa keluarnya kulkas ini. Bahkan mungkin waktu aku masih kelas SD juga kulkas ini tuh udah keluar ya teman-teman. Tapi ini tuh aku belinya hari itu second dan alhamdulillah ini tuh masih mulus banget kulkasnya. Untuk yang di freezernya itu udah kelupas-kelupas gitu ya untuk siapanya, cuman untuk kulkasnya itu bagus ya masihan. Jadi kalau pembuatan es batu tuh cepet banget di kulkas ini. Gak apa-apa ya, malah justru kulkas jadul seperti ini tuh yang awet gitu ya, karena mesinnya itu masih bagus, mesinnya itu masih keluaran lama gitu. Nah, ini aku lanjut mau bersihin untuk rak-rakannya. Alhamdulillah ya, rak-rakannya tuh masih komplit banget. Pokoknya aku tuh belinya murah banget hari itu, cuman 600.000 kalau nggak salah ya. Itu tuh rak-rakannya lengkap, mesinnya masih bagus, pokoknya masih komplit semua. Makanya tuh aku merasa nggak rugi banget sih untuk beli kulkas ini.
Nah, ini aku tuh langsung garcepin aja untuk bersihin kulkasnya karena ini tuh sebenarnya udah sore banget ya teman-teman. Ini tuh hari Sabtu aku recordnya. Ini tuh seharusnya jadwal aku mau belanja gitu, cuman ternyata di sini tuh lagi hujan, jadi aku belum bisa pergi ke Pekan. Ya nggak tahu ya teman-teman, aku nanti belanjanya di Pekan atau aku ke Pajak aja, aku juga nggak tahu. Tapi kalau nanti hujannya lekas berhenti, aku mungkin lebih bagus aku belanja ke Pekan. Pekan sama pajak itu berbeda ya teman-teman. Kalau pekan itu pekan yang adanya itu di pas akhir pekan atau di hari tertentu. Contohnya kalau di tempat aku hari Sabtu, setiap hari Sabtu gitu. Tapi kalau pajak itu adalah tempat seperti pasar yang tiap hari buka gitu. Tapi kalau di tempat aku pasarnya tuh jauh banget, jadi kayak yang repot banget. Ada di sini pajak Pak malam gitu. Pajak malam itu yang bukanya tuh dari jam 1 siang atau jam 2 siang tuh sampai malam gitu ya ada. Cuman di situ harganya mehong-mehong. Aku tuh males banget. Aku tuh kayak mau nyetok tuh kalau harganya jauh banget dari Peken. Aku tuh kayak yang sayang ya teman-teman. Ya namanya kali-kali emak-emak kembali lagi ke pengiritan. Nah ini banjir ya teman-teman karena aku tadi tuh matiin si kulkasnya tuh dari pagi, makanya tuh banjir banget nih di bawah. Itu tuh yang buat aku sebel kalau udah bersihin kulkas. Kalau udah bersihin kulkas wajib banjir nih rumah aku. Makanya anak-anak aku amanin dulu, aku tidurin dulu baru aku beberes kulkas. Karena mereka tuh kalau aku ngerjain aktivitas nggak pernah ganggu ya teman-teman. Cuman mereka tuh mondar-mandir mantau aku. Takutnya kalau pas bersihin kulkas mondar-mandir nanti kepleset ya. Jadi itu deh pokoknya yang aku takutin. Karena anak aku yang paling kecil tuh kepo ya orangnya, pengen tahu aja gitu apa yang mau aku lakuin. Jadi kalau dia tuh asal setiap aku beraktivitas tuh selalu mantau gitu. Emang dia nggak mau ganggu, cuman dia mantauin aku terus. Kayak takut emaknya pergi gitu ya. Anak aku tuh kalau udah aku pakai baju seperti ini, pokoknya aku rapi, itu tuh dia udah ketakutan kalau mau aku tinggal. Apalagi aku pakai jilbab. Itu alasannya ya teman-teman kenapa aku record video tuh nggak berhijab. Bukan karena aku gimana ya, cuman memang aku belum niat untuk berhijab. Mudah-mudahan nanti dikasih hidayah sama Allah. Dan yang kedua tuh kayak yang aku tuh kalau berhijab, anak aku tuh langsung panik gitu. Anak aku tuh kayak yang ya bundaku mau kemana, alhasil aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya tuh itulah alasan aku kenapa aku belum berhijab. Ya mudah-mudahan ya teman-teman nanti di saat anak aku sudah mulai mengerti atau anak aku sudah besar-besar, insya Allah aku akan niatkan tekad aku untuk berhijab termasuk ngevlog. Ya pokoknya itu kesadaran diri kita sendiri ya teman-teman, gak bisa dipaksain karena hati kita gak bisa untuk kita iniin ya. Pokoknya kalau kalian yang paham tahulah ya. Oke deh kita lanjut lagi. Ini tuh mau aku hidupin kulkasnya karena udah bersih, udah aku lapin semuanya. Dan lanjut aku mau susun lagi untuk bahan-bahan yang masih ada. Nah ini tuh masih ada sosis, aku masih punya dimsum, aku masih punya sedikit bakso. Dan untuk daun itu, daun salam aku taruh juga di kulkas. Nah ini aku tadi ada buat es batu, jadi es batunya tuh aku buat dari air masak ya teman-teman, air masak yang aku dinginin karena kan dia mau dibuat es batu ya. Nanti kalau kita pakai air apa takutnya masuk angin gitu karena kan suami aku minum es gitu ya. Jadi wajib aku buatin air masak tuh aku jadiin es batu gitu. Nah ini kembali lagi aku susun-susun, ini aku lap untuk tempat-tempat kecap saset ya, kayak kecap pedas, kayak kecap, pokoknya kecap saset gini, tapi aku belum belanja sih banyak. Nah itu masih ada apa sih namanya itu selai. Nah ini tuh adalah air apa ya, air tape hitam. Pak suami tuh minta karena katanya air tape hitam itu bisa untuk ngilangin masuk angin. Betul nggak sih? Aku juga baru tahu. Itu tadi aku juga ada beli tape ubi. Aku tuh tadi beli di pas ada urusan ya, Pak suami minta temenin dan aku lihat ada yang jualan tape. Aku tuh pengen jadi aku beli 3 bungkusnya itu 10.000, tapi yang sebungkusnya tadi udah aku makan. Nah, air tapenya tuh aku taruh di situ, itu 2 botol itu bisa 2 kali atau 3 kali minum.
Nah, di sini tuh kulkas aku udah bersih, tapi stok aku udah menipis ya teman-teman, udah habis semua. Ya udah deh, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan hujannya lekas berhenti dan aku bisa belanja. Ini tuh stok yang udah aku sortirin, yang masih bagus dan yang masih layak pakai. Untuk yang udah aku buangin semua, jadi ini udah aman, udah bersih. Oke deh, setelah beres-beresin kulkas, aku di sini tuh lanjut mau ngepel karena ini tuh masih sedikit basah gitu ya. Ini tuh aku sampai angkatin gitu untuk orden kolongnya karena aku takut basah. Aku tuh masih belum punya ya teman-teman untuk ganti-gantian orden ini. Ya semoga aja nanti aku bisa kebeli satu pasang lagi atau dua pasang lagi untuk ganti-gantian si orden. Aku tuh masih banyak banget saving aku yang belum tercapai ya teman-teman. Seperti aku kepengen beli storage, aku masih pengen beli layer bag, aku juga masih banyak banget kepinginnya di sini. Ya mudah-mudahan aku bisa cicil satu persatu ya, aku nggak nargetin sih kalau harus dapet habis tahun ini ya, namanya kita punya target itu tuh nggak perlu kita paksain ya teman-teman, semampunya kita aja, sebisanya kita aja. Yang penting kita menjalannya itu tenang dan kita tuh nggak terburu. Intinya tuh pinter-pinternya kita aja ya teman-teman, mengatur keuangan kita agar kita bisa membeli sedikit keinginan kita. Oh ya, hari ini kalian lagi ngapain nih? Kalian udah beberes belum? Atau mungkin kalian lagi cuciin kulkas juga, bersihin kulkas seperti aku? Atau ada yang belum nyuci kulkasnya nih? Ayo, siapa nih yang belum beberes kulkas? Yuk beberes kulkas biar kulkas kita itu rapi, bersih, dan makanan kita juga terjamin kesehatannya. Kalau soal membahas membersihkan kulkas tuh memang agak sedikit mager ya teman-teman, karena berhubung membersihkannya tuh sedikit lama gitu. Tapi namanya tempat makanan tetap harus dibersihkan ya teman-teman, setidaknya sebulan sekali untuk menjaga bakterinya tuh nggak menyebar terlalu banyak. Nah di sini tuh aku langsung ngepelin lagi untuk tadi ya, karena basi basah juga. Takutnya nanti anak aku terbangun dan dia tuh terpleset gitu. Makanya ini aku lanjut pel aja semuanya. Tapi aku ngepelnya cuman asal-asalan aja ya, nggak yang aku kasih super pel gitu, karena di sini tuh masih ada sepeda motornya Pak suami. Jadi nanti malam atau besok pagi aja deh aku pel semuanya. Nah di sini tuh aku langsung mau nyuci ya teman-teman, mumpung lagi rajin. Padahal di sini tuh lagi hujan, tapi aku mau nyuci. Ya udah deh nggak apa-apa. Aku tuh seneng sekarang nyuci sore ya teman-teman, karena kayak pagi tuh aku nggak kliwonan lagi untuk mencuci, memasak gitu. Jadi aku sekarang tuh atur waktu aku untuk mencuci di sore hari. Mungkin kalian yang punya mesin cuci enak ya, bisa nyuci sambil masak, bisa nyuci sambil nyapu, bisa nyuci sambil ngepel, bisa nyuci sambil rebahan. Tapi kalau aku nggak bisa ya teman-teman, karena aku masih nyuci manual, jadi aku tuh masih nyuci tuh harus fokus ke sini gitu. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, karena menurut aku menyuci manual itu akan lebih bersih gitu. Nggak tahu deh, mungkin karena aku dari kecil tuh udah kebiasaan, walaupun sedikit gempor ya kalau nyuci manual, apalagi kalau udah nyuci pakaian kerjanya Pak suami. Aduh, aku tuh merasa sangat kesel gimana gitu, apalagi kan cucian Pak suami tuh kotor-kotor ya teman-teman, baju kerjanya. Tapi ya udah deh nggak apa-apa ya, nanti kalau memang dikasih rezeki aku mau beli mesin cuci aja deh kayaknya. Tapi nanti-nanti aja, karena memang aku tuh kurang suka ya teman-teman nyuci di mesin cuci, kayak aku nggak sreg gitu, bersihnya tuh kurang, karena kurang bersih gitu loh menurut aku. Kalau kalian gimana nih, kalau yang pakai mesin cuci enakan gimana? Aku nanyanya gimana sih, membingungkan ya teman-teman. Nah ini aku udah bilas aja nih cucian aku, dan ini tuh kalau sore hari nyuci tuh bilasnya tuh jangan dimasukin ke dalam apa gitu ya, dalam ember gitu, karena kalau dimasukkan ke dalam ember airnya tuh akan mengendap dan itu yang akan buat bau gitu loh teman-teman. Makanya tuh aku asal nyuci sore selalu aku gantungin gini, jadi airnya tuh akan turun ke bawah dan besok kainnya tuh udah nggak banyak mengandung air lagi. Nah ini tuh aku udah bilasin yang ketiga kali ya teman-teman, dan ini tuh pekerjaan aku udah hampir selesai ya. Sekarang aku lagi nunggu hujan, semoga hujannya reda dan aku
aku bisa belanja. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian tetap suka dan enjoy untuk menikmatin video aku yang sederhana ini. Semoga ada motivasi yang bisa kalian ambil dari video aku ya, walaupun gak banyak, tapi insya Allah aku ingin menebar semangat aku untuk kalian semua. Untuk kalian semua yang lagi berjuang untuk mendapatkan 1K dan 4K, semangat ya teman-teman. Semoga kalian lekas menggapai segala yang kalian impikan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.